Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan teman-teman dalam pembahasan kitab Nashihah lin-Nisa. Qala al-muallif hafidhahallah ta'ala di dalam kitab Nashihah lin-Nisa, dan bagi teman-teman yang punya kitabnya, monggo silahkan bisa dibuka kembali karena ini adalah sebuah kitab yang sangat bagus. Tapi subhanallah, terkadang ketika kita membaca atau ketika kita menuntut ilmu sambil disambi-sambi, maka terkadang yang kita dapatkan adalah apa yang kita dengar saja ya. Tapi alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah di tengah kerepotan teman-teman semuanya, Masya Allah, teman-teman masih menyempatkan untuk bisa bertalabul ilm. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa-apa yang teman-teman usahakan menjadi seorang penuntun ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baik, Ummu Abdillah hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan di dalam kitab beliau, kata beliau, wahada Ismail bin Ibrahim bin Muqsam. Ismail bin Ibrahim bin Muqsam ini ya dikenal juga dengan Ibnu Ulayyah. Ibnu Ulayyah, beliau adalah seorang yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Gurunya, kalau teman-teman pernah dengar, guru beliau itu diantaranya adalah Sufyan Ats-Tsauri dan juga Malik bin Anas. Dan Ismail bin Ibrahim bin Muqsim ini teman-teman adalah gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, gurunya Ishaq ibnu Rahawai, gurunya Yahya bin Ma'in. Nah, ya kita pernah belajar kan ya. Nah, ini Ismail bin Ibrahim bin Muqsim ini adalah guru-gurunya mereka, Masya Allah. Dan beliau adalah seorang ahlul hadis, ya Masya Allah. Bahkan beliau diberikan gelar oleh Ibnu Hajar bahwa Ismail bin Ibrahim bin Muqsim ini adalah thiqah dan seorang hafid. Maksudnya seorang hafid itu seorang yang dia menghafalkan banyak sekali hadis-hadis ya. Bahkan Ismail bin Ibrahim ini atau Ibnu Ulayyah ya sebutannya, beliau teman-teman pernah suatu hari ditangkap ya. Sama kasusnya seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ditangkap, dipaksa untuk menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluknya Allah, tapi mereka tetap berada dalam keteguhan mereka bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah atau firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi teman-teman ketahuilah bahwa terkadang ya ujian orang-orang terdahulu itu lebih berat daripada ujian kita zaman sekarang. Ya, ujian orang-orang terdahulu tidak mau mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk saja harus dipenjara. Ujian orang-orang terdahulu ketika tidak mau mengatakan atau tidak mau dipaksa mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla bukan penciptanya, mereka harus digergaji. Ya subhanallah. Maka dari itu subhanallah, sudah selayaknya kita yang masih hidup ini menerima ujian-ujian, karena di dunia ini memang tempatnya kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang tidak ingin diuji, maka bukan tempatnya di dunia ya. Subhanallah teman-teman. Jadi memang subhanallah, hendaklah kita itu benar-benar memahami bahwa kita itu sedang hidup di dunia. Dan kalau kita melihat setiap diri kita itu pasti ada ujiannya masing-masing. Setiap diri kita, setiap rumah tangga, setiap sosok individu itu punya ujiannya masing-masing. Ada yang diuji dengan pasangannya, ada yang diuji dengan, mohon maaf ya, dengan mertuanya, ada yang diuji dengan kondisi ekonominya, ada yang diuji dengan adik kakak kandungnya, ada yang diuji dengan kesehatannya, ada yang diuji dengan masalah anak ya. Dan ini saat ini kita insya Allah akan belajar bagaimana ketika kita diuji oleh anak-anak kita, ya diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan anak-anak yang telah Allah berikan ya. Karena subhanallah yang namanya anak ya subhanallah itu juga menjadi ujian bagi kedua orang tuanya ya subhanallah. Dan kita harus bisa paham teman-teman bahwa anak itu juga di samping dari anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala ya, anak tersebut juga adalah ujian bagi orang tua subhanallah. Baik, kita kembali ke kitab. Apa kata Ummu Abdillah? Wahada Ismail bin Ibrahim bin Muqsim ar-rajulus salih
من ضمن أولاده إبراهيم يقول وهو جهمي جلد ويقول بخلق القرآن. Kemudian maksudnya di sini adalah Ismail bin Ibrahim bin Muqsim ini, di mana beliau itu adalah orang yang salih, yang mana beliau di antara anak-anaknya yang bernama Ibrahim adalah seorang yang memiliki pemikiran Jahmiyah. Subhanallah ya teman-teman. Jadi bapaknya salih, namanya Ismail. Bapaknya Ismail Ibrahim punya anak namanya Ibrahim. Jadi Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim. Dan ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang Timur Tengah ya. Biasanya orang-orang Arab itu mereka senang menamai anak-anak mereka dengan nama kakek mereka, dengan nama mbah buyutnya ya. Saya punya di Yaman tuh seorang kawan ya, bukan kawan anaknya Syekh gitu ya. Cucunya namanya Mustafa bin Khalid bin Mustafa ya. Itu sudah biasa. Terus Muhammad bin Abdul Latif bin Muhammad. Ya sama ini juga Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim. Nah, subhanallah, Ismail ini punya anak namanya Ibrahim. Namun Ibrahim adalah seorang yang memiliki pemikiran Jahmiyah. Teman-teman, jadi Jahmiyah ini adalah sebuah kelompok di mana di antara pemikiran mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sangat berbahaya pemikiran Jahmiyah ini, karena mereka pun mengingkari adanya, kalau kita lagi belajar tentang ru'yatullah, pernah teman-teman mungkin belajar tentang bagaimana melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Kalau pemikiran orang Jahmiyah, mereka itu di antara pemikiran mereka ketika melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat, mereka meniadakan. Jadi mereka, pemikiran kaum Jahmiyah itu di antaranya adalah tidak percaya kepada melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan subhanallah, bahkan mereka juga yang paling ngeri ya, kalau sudah Jahmiyahnya tuh Jahmiyah, dedengkotnya Jahmiyah, mereka itu juga mengatakan bahwa, kata mereka bahwa Allah itu mujassam ya, bahwa mereka kadang menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya ya. La haula wala quwata illa billah. Jadi memang pemikiran-pemikiran Jahmiyah ini juga adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan ya teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dari perkara-perkara atau dari pemikiran-pemikiran yang menyesatkan ya. Nah, Ibnu Abdul Bar, beliau pernah mengatakan di dalam kitab Lisanul Mizan, kata beliau bahwa Ibrahim bin Ismail ya, putranya Ismail ini memiliki banyak keganjilan ya, sedang pendapat-pendapatnya ya senantiasa berkebalikan dengan pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah ya. Padahal bapaknya seorang ulama, tapi subhanallah, pemikiran anaknya seperti itu ya, subhanallah. Bahkan Ad-Dhahabi pernah mengatakan bahwa Ibrahim bin Ismail ini adalah seorang yang Jahmiyah, orang yang suka berdebat ya, orang yang dia suka mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah makhluk. Ini hati-hati ya teman-teman, karena ternyata ya, Ibrahim bin Ismail ini dulu pernah belajar ke seorang tokoh Mu'tazilah. Nah ini juga ngeri banget nih. Jadi di antara dalam mendidik anak itu teman-teman, jangan sampai anak-anak kita salah memilih guru ya. Ini lihat, Ismail orang Sunni, orang Ahlussunnah wal Jamaah ya, punya anak namanya Ibrahim. Ternyata Ibrahim dia punya guru atau pernah belajar ke seorang yang memiliki pemikiran Mu'tazilah, maka akidahnya akhirnya rusak ya, tidak lagi seperti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau teman-teman mau milih sekolah ya, itu harus dilihat dulu gurunya, pemahamannya apa di situ, kurikulumnya
pemahamannya seperti apa, terutama dalam masalah-masalah agama. Karena sekalinya anak kita bersekolah di sebuah tempat, teman-teman, maka apapun informasi yang disampaikan, yang didapatkan oleh anak-anak kita di sekolah itu akan diserap oleh anak-anak kita. Dan ini subhanallah akan sangat-sangat mempengaruhi kehidupan anak-anak kita. Subhanallah, subhanallah. Jadi penting sekali ya bahwa subhanallah ini adalah sebuah hal yang patut kita renungi. Jadi apalagi kalau sudah mendekati waktu-waktu sekolah, itu jangan sampai kita hanya mengejar tempat-tempat sekolah yang mentereng saja, dilihat dari bangunannya, dilihat dari misalnya lulusan-lulusannya, oh dia lulusan-lulusannya bisa masuk ke universitas favorit. Ya, orang tua hanya bisa melihat seperti itu. Tapi coba lihat, mungkin dulu sekolah itu bagus memang gurunya, tapi sekarang sudah berbeda. Ya, jadi hati-hati, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau mau memilihkan sekolah bagi anak-anak. Ya Allah, berikanlah kepada anak-anak kami guru-guru yang salih. Ya Allah, berikanlah kepada anak-anak kami ya guru-guru yang memiliki akidah yang lurus. Ya Allah, berikanlah kepada kami dan kepada anak-anak kami ya sebuah hal yang subhanallah yang benar. Karena di zaman sekarang itu banyak ya subhanallah teman-teman, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, subhanallah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Baik, kemudian Ibrahim ini menyebutkan wa yaqulu bi khalqil Quran. Beliau berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, ya anaknya Ismail yaitu Ibrahim. Dan di sini ada disebutkan fal hidayatu bi yadillah walakin la budda min fi'lil asbab. Wa idza aradallahu bihi khairan fayastad'ana lin nasaih wa idza arada bihi ghaira dhalik fayasiru 'alal batil. Dan kembali lagi bahwa hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai seorang hamba harus melakukan ikhtiar, harus melakukan sebab. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada hamba tersebut, teman-teman, maka subhanallah Allah akan menjadikan hamba tersebut mendengarkan nasihat-nasihat, mengikuti apa yang dinasihatkan oleh para ulama, bukan mengikuti hawa nafsunya. Tapi jika Allah menghendaki kesesatan, maksudnya menghendaki yang lain ini wa ghairi dzalik, menghendaki kesesatan, maka Allah pun akan menjadikan orang tersebut senantiasa berada dalam kebatilan, subhanallah. Dan ini adalah hidayah at-taufik. Maka dari itu jangan pernah berhenti untuk mendoakan anak-anak kita dengan sebuah doa, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'ai ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, atau ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ini hidayah teman-teman yang kita pinta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa Allah yang memegang hati anak-anak kita, Allah yang memegang hati kita. Maka penting bagi kita untuk memohon dan meminta kepada Allah agar Allah berkenan memberikan petunjuk bagi kita dan anak-anak kita. Baik, wasyair yaqul, dan seorang penyair berkata, idza kanat tiba'u tiba'a saw fala adabun yufidu wala adib. Ya. Kata penyair mengatakan, jika karakter itu adalah karakter yang jelek, maka tidak ada pendidikan maupun pendidik yang berguna. Ya, jadi subhanallah terkadang teman-teman, misal, ya ini juga terkadang seorang anak itu mewarisi karakter dari orang tuanya. Ya, mewarisi karakter dari orang tuanya. Ada karakter-karakter yang bagus, ada karakter-karakter yang jelek. Nah, kalau yang diwarisi dari orang tuanya itu karakter-karakter yang bagus, maka alhamdulillah. Tapi kalau yang diwarisi oleh anak tersebut dari orang tuanya adalah karakter-karakter yang buruk, maka bersegera untuk
bersegera untuk meluruskannya. Nah, cara meluruskannya bagaimana? Cara meluruskannya di sini adalah dengan mencari guru yang salih. Cara mencari guru yang salih. Dan guru yang salih ini, pendidik yang baik ini, teman-teman, bukan hanya dicari ketika mereka sudah besar, tapi dari sejak mereka dini, dari sejak mereka kecil. Kita itu harus mencarikan guru yang salih, karena subhanallah, yang namanya guru itu subhanallah mesti ada pengaruhnya dalam diri anak-anak kita, subhanallah. Dan biasanya anak-anak kecil itu, mereka itu lebih mendengarkan apa kata pendidiknya, apa kata gurunya, apa kata ustadzahnya. Ya. Saya mendapati ada seorang anak kecil di sini yang mana dia bilang ke orang tuanya, ya kemarin saya dapat kabar juga dari orang tua yang ada di sini di tempat ini, tua anak-anak yang ada di satu ini, dia bilang, "Ustazah, sekarang itu anak saya itu selalu kadang nasehatin saudaranya yang belum pakai kerudung. Dia bilang, 'Mbak, pakai kerudung, Mbak, takut sama Allah, Mbak.' Terus waktu hujan juga kata Ustazah, kalau hujan deras itu berdoa." Nah, kan anak-anak kita tuh subhanallah, kalau masih kecil teman-teman, mereka akan mendengarkan apa kata ustazahnya. Maka busyra, kabar gembira bagi teman-teman yang saat ini menjadi para pengajar Raudatul Atfal atau anak-anak kecil, saatnya memasukkan karakter-karakter atau memasukkan nasihat-nasihat yang terbaik, karena itu akan didengarkan oleh anak-anak kecil kita. Baik. Kemudian di sini Ummu Abdillah menjelaskan, fa inna ba'dal aulad yakunu niqmah ala abawai. Ya, sebagian anak-anak itu justru akan menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya. Ya, subhanallah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah At-Taghabun, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara azwaj, ya istri-istri, suami-suami sama pasangan-pasangan hidup kalian itu, dan anak-anak kalian adalah menjadi musuh bagi kalian. Maka berhati-hatilah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, terhadap mereka. Subhanallah. Dan di sini ada kata min, ya litab'id, artinya adalah sebagian. Jadi enggak semuanya anak serta pasangan hidup kita itu menjadi musuh bagi kita. Ada yang menjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang menjadi qurrata ayun bagi keluarganya, ya, dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, Masya Allah. Jadi setiap orang tua itu pasti menginginkan anaknya berakhlak baik. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang subhanallah, Allah ingin menguji orang tuanya, ya, menguji orang tuanya apakah dia bisa bersabar, apakah dia tetap istiqomah dalam mendidik anak-anaknya. Dan itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, subhanallah. Baik, akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada di dalam surah Al-Anfal, kalau teman-teman ada mushaf, apa kata Allah Azza wa Jalla, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwa hartamu, amwal, wa aulad, dan anak-anakmu itu adalah fitnah, cobaan, ya. Wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Dan di sisi Allah pahala yang besar. Ini ada di dalam surah Al-Anfal ayat 28. Ya, kalau teman-teman tahu bahwa anak-anak kita itu adalah ujian, berarti di sini Allah sudah menjelaskan bahwa salah satu ujian yang Allah berikan kepada orang tua adalah anak-anak, ya. Maka dari itu orang tua hendaklah benar-benar bertanggung jawab terhadap amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sekaligus menjadi batu ujian yang harus kita jalankan, ya. Karena tentunya subhanallah, ketika orang tua tidak bertanggung jawab, ketika acuh dalam mendidik, maka anak ini akan menjadi bumerang bagi kedua orang tuanya di kemudian hari. Ya, jadi hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kita jangan sampai kita itu terlalu cuek atau tidak mau direpotkan dengan pendidikan anak-anak kita di waktu kecil, gitu loh. Karena kalau kita menyepelekan pendidikan anak-anak kita di waktu kecil, teman-teman,
Maka yang ada ketika mereka besar dan kita itu sudah mau memperbaiki, sudah terlambat ya. Ya subhanallah, kecuali dengan doa ya. Semua ada, kecuali kalau doa terus orang tuanya, insya Allah biidznillah ta'ala Allah akan berikan hidayah. Tapi yang pasti yang namanya mengarahkan anak di waktu kecil itu lebih mudah daripada mengarahkan anak di waktu sudah besar. Baik. Nah, kemudian di sini Ummu Abdillah mengatakan juga dalam beliau menjelaskan dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, kata beliau, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita, ya orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Subhanallah. Ya, terkadang ada ibu yang sibuk dengan anaknya, akhirnya dia lebih banyak ya menyediakan waktu untuk anaknya daripada berzikir kepada Allah, daripada membaca Al-Quran. Padahal sesibuk apapun seorang ibu, misalnya punya anak yang masih kecil, yang masih menyusui, bisa diselingi dengan berzikir subhanallah, 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 dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jadi orang-orang yang terlalaikan dari mengingat Allah, menjadikan harta dan anak-anaknya menjadi sebuah prioritas di dalam kehidupannya, itu adalah orang-orang yang rugi. Subhanallah, subhanallah. Ya. Dan Ummu Abdillah mengatakan, subhanallah, kata beliau. Baik, kemudian Ummu Abdillah mengatakan di sini, fa huwa yakunu niqmah idza kana sabab fi zaighi abawai. Dan anak itu teman-teman bisa menjadi cobaan, ujian ya, bisa menjadi bumerang bagi kedua orang tuanya. Di antara penyebabnya karena kejelekan orang tua. Zaig itu tersesat, maksudnya karena keburukan perangai orang tuanya, kelakuan orang tuanya. Ya, karena ketidakpedulian kedua orang tuanya, abawai. Fa fi syughlihima an umurid din, ya. Dan mereka tidak menyibukkan anak-anak mereka dari belajar ilmu agama, atau mereka tidak menyibukkan mereka untuk mendidik anak-anaknya dengan perkara-perkara agama. Contoh di sini, wa minal amthila ala dzalik, kata Ummu Abdillah, annal ab yakunu musliman, ya, ada seorang bapak yang dia seorang muslim ya, agamanya Islam. Tapi ternyata wa idza marada waladahu, ternyata ketika anaknya sakit, apa yang dilakukan oleh seorang ayah ini? Yang dilakukan oleh seorang ayah, membawa anaknya fi syifai waladihi ilal munjimin wal mas'udin wa hadza kufr. Dia ketika anaknya sakit membawa anak-anaknya ke tempat para dukun ya, paranormal, atau ke ahli nujum ya. Dan ahli nujum ini juga orang-orang yang dia bersekutu dengan syaitan, dengan jin ya. Wadzalika, dan ini adalah sebuah kekufuran ya, sebuah kesyirikan. Wadzalika li annahum yad'una ilmal ghaib, karena mereka yad'un, mereka itu mengaku-ngaku mengetahui perkara-perkara ghaib. Wa ilmul ghaib la ya'lamu illallah, dan ilmul ghaib tidaklah diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan kepada kita, wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan hal-hal yang ghaib kepada kalian. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala ya, kunci-kunci semua yang ghaib. Tak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga pelajaran penting nih teman-teman bagi kita ya, karena hari-hari ini subhanallah banyak di antara anak-anak kaum muslimin ya, baik itu di negeri kita di Indonesia maupun di luar sana, yang lagi dihebohkan dengan penyakit gagal ginjal akut ya. Masya Allah. Jadi ibu-ibu juga harus update kira-kira apa ini berita yang lagi heboh gitu ya. Kan kita lihat bahwa yang lagi di antara yang lagi heboh ini ada Allah sedang menguji anak-anak kecil ya dengan adanya penyakit gagal ginjal akut. Nah, maka ketika misalnya anak-anak kita sakit ya misalnya, maka sebaiknya kita sebagai orang tua itu adalah ladang amal kita untuk menanamkan tauhid kepada anak-anak kita. Ya, kita kenalkan bahwa Allah Asy-Syafi, Allah adalah zat yang maha menyembuhkan.
Dan kita katakan kepada anak-anak kita, ayo nak berdoa kepada Allah, minta kepada Allah dengan sebuah doa. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi antas syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Kita katakan kepada anak kita, kalau adik sakit, yuk berdoa sama Allah, minta kesembuhan. Allah yang maha menyembuhkan, nak, ya. Kalau adik sakit, Allah jua yang memberikan sakit dan Allah jua yang memberikan kesembuhan. Terus kita memohon kepada Allah dan mensonding anak kita bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau misalnya teman-teman mengambil ikhtiar bawa anaknya ke dokter misalnya, ya, dari rumah itu sudah disonding dulu anaknya. Nah, ini kita mau ke dokter, kita ambil sebab karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita untuk berobat. Tapi tetap dokter tidak bisa menyembuhkan penyakitmu. Yang bisa menyembuhkan penyakitmu hanyalah Allah, gitu ya. Itu kita sounding ke anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita punya mindset bahwa dokter itu tidak bisa menyembuhkan, ya, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Atau bisa juga kita ajarkan kepada anak-anak kita, kalau anak-anaknya sudah mulai besar, kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa kalau ada anggota badan yang sakit, diruqyah, nak, itu ruqyah sendiri. Kalau anak-anaknya sudah mulai SD, ya, bangku sekolah dasar, coba pegang mana yang sakit, yuk baca ya, bismillah 3 kali, ikutin Umma, bismillah, bismillah, bismillah. Kalau anak kita belum hafal, kemudian baca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir, baca 7 kali ya, nak. Dan hitungan 3 kali, 7 kali itu dari Rasulullah, bukan dari Ummah. Jadi nggak boleh kita dalam beribadah itu menentukan hitungan-hitungan dari diri sendiri. Apa yang Rasulullah SAW ajarkan maka kita ikuti, ya. Baik, jadi itu diantara yang harus kita lakukan, teman-teman. Bukan membawa anak-anak kita ke tukang pintar sekalipun, karena biasanya orang kampung itu, ya, membawa anak-anak mereka ke orang pintar. Orang pintar itu maksudnya adalah dukun, atau bukan juga, naudzubillah summa naudzubillah, orang tua yang justru saya kemarin mendengar dari teman yang berasal dari Kalimantan. Itu kata beliau, kalau di Kalimantan tuh ustazah, ya, tapi saya juga saya yakin tidak semua orang Kalimantan seperti ini. Sebagian ya. Bahwa sebagian orang Kalimantan itu ustazah, kalau misalnya anaknya itu mudah sakit atau biar tidak terkena gangguan, itu biasanya dikalungkan dengan sebuah kalung atau gelang, ya. Dan itu biasanya gelangnya itu didapat dari orang pintar. Nah, ini hati-hati ya, teman-teman. Jadi jangan sampai kita justru mengajarkan anak-anak kita dengan sebuah kesyirikan, ya. Itu akan menjadi dosa jariah. Bisa dibayangkan enggak? Kalau misalnya anak-anak kita ternyata punya mindset seperti orang tuanya, oh kalau nggak pengen sakit, kalau pengen nggak kena istilahnya musibah, pakai gelang ini. Kemudian kita meninggal, anak kita akhirnya melakukan hal yang sama kepada anaknya, kepada cucu kita, dan itu akan menjadi dosa jariah bagi kita. Subhanallah. Ya, hati-hati teman-teman, ya, ketika kita mengajarkan sesuatu yang tidak baik kepada anak-anak kita. Baik, nas'alullah as-salamah. Kita memohon kepada Allah keselamatan dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua di sini, minan nasi, ada yang dari manusia itu, ya, kelompok manusia itu ada yang dia yaksud itu mengurangi, maksudnya dia tidak menyempurnakan kewajiban-kewajibannya, ya. Kewajiban-kewajiban yang seharusnya ia tunaikan tapi dia kurangi. Bisa babi isalir rizqi liwaladihi, ya. Karena penyebabnya dia pengen memberikan yang lebih banyak kepada anak-anaknya, ya. Dan dia tarafa itu memanjakan anak-anaknya. Contoh misalnya, ya, seharusnya seseorang itu sudah terkena wajib zakat, ya, namanya zakat itu kan ada aturannya, ya, terutama zakat mal. Ya, kalau zakat fitrah itu kan juga ada aturannya, tapi biasanya kalau yang lebih banyak membayarnya adalah zakat mal. Misalnya ada orang tua yang dia sudah terkena aturan membayar zakat mal, ya, nisabnya sudah dapat, haulnya juga sudah sampai. Nah,
Maka terkadang ya orang tua tuh eman-eman daripada bayar zakat ya ke orang lain, misalnya sudahlah saya nggak usah bayar zakat tapi saya berikan ini untuk anak-anak misalnya ya. Dan ini adalah ujian bagi orang tua. Ya padahal teman-teman, saya nasihatkan diri saya dan teman-teman yang namanya anak-anak itu tidak semua keinginan mereka itu kita penuhi ya. Karena kalau keinginan anak-anak kita penuhi terus ya, dia minta apa kita penuhi, dia minta apa kita penuhi dari kecil, maka dia akan menjadi anak yang melunjak ya. Ketika dia sudah besar, kita sudah tidak punya misalnya, dia mintanya juga permintaannya sudah aneh-aneh gitu ya. Permintaannya minta motor yang lagi ngetren lah, apalah, sedangkan kita tidak ada, maka dia akan marah-marah. Kenapa? Karena kita sudah salah pengasuhan di waktu kecil. Apa-apa yang mereka minta selalu kita penuhi. Ya, subhanallah. Dan ini hati-hati karena menjadi bumerang bagi kita ketika mereka sudah dewasa nanti. Ya, jadi sekali lagi, tidak seharusnya apa-apa yang diinginkan oleh anak kita semuanya kita turuti. Karena nanti kita yang akan menyesal ketika anak-anak kita akhirnya menjadi anak-anak yang senantiasa menuntut sesuatu padahal orang tuanya tidak mampu. Baik. Kemudian yang ketiga teman-teman, mohon maaf ini Masya Allah Tabaraka Rahman di Yogyakarta dari semalam diguyur hujan ya, subuh tadi juga, jadi suasananya syahdu ya Masya Allah, sehingga akhirnya suara saya jadi terbawa syahdu ya Masya Allah. Baik. Kemudian yang ketiga adalah minan nas ya. Nah ini hati-hati ya teman-teman. Man yadkhulut tilfaz ila baitihi. Di antara manusia ada yang memasukkan televisi ke rumahnya ya. Min ajlit tarfiyah, dengan dalih alih-alih pengen memanjakan anaknya ya. Dan Ummu Abdillah mengambil pendapat wat tilfiziyun muharram, dan televisi itu adalah haram kata beliau ya. Kenapa? Apa yang menyebabkan beliau mengatakan bahwa televisi itu sebuah hal yang dilarang? Karena kata beliau, karena di dalam televisi itu banyak mengundang atau banyak mengandung kerusakan ya, mafasid. Mafasid ini ala mafasid ini banyaknya kerusakan yang sangat-sangat banyak ya, subhanallah. Minha, contohnya at-taswir ya, gambar-gambar orang-orang yang seharusnya gambar-gambar makhluk hidup yang seharusnya kita itu kan menundukkan pandangan. Kalau dalam Islam kan kita diminta untuk menundukkan pandangan kan teman-teman, kepada orang-orang yang bukan mahram kita. Lah di depan mata kita di televisi kan banyak sekali misalnya laki-laki yang bukan mahram kita. Kemudian bagi anak-anak kita, bagi suami kita, di situ juga banyak ya wanita-wanita yang mengumbar aurat di televisi ya, Masya Allah. Baik, kemudian beliau mengatakan ya bahwa di antara kenapa beliau menyebutkan bahwa televisi itu dilarang, karena kata beliau alatul lahwi wat tarb ya. Dan di televisi juga ada banyak musik-musik ya, ada banyak musik-musik, ada banyak permainan-permainan yang itu menyibukkan dirinya dan akhirnya tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini juga Ummu Abdillah mengatakan rajuli wal aqs, seorang perempuan melihat laki-laki, wabil aqs itu maksudnya kebalikannya, seorang laki-laki melihat perempuan, apalagi sampai perempuan-perempuan yang mengumbar auratnya. Baik. Kemudian di televisi juga sebenarnya itu adalah ghuzul fikri ya, itu adalah istilahnya sebuah hal yang memang telah didesain dari musuh-musuh Islam untuk merusak anak-anak kaum muslimin. Di antara caranya apa mereka merusak kaum muslimin? Di antaranya adalah dengan mengadakan acara-acara di televisi, dengan menyediakan wanita-wanita yang menggoda anak Bani Adam. Dan ini hati-hati teman-teman. Kalau kami pribadi, kami berpendapat sebaiknya televisi tidak ada. Kenapa? Karena anak-anak itu terkadang meniru apa yang orang tuanya lakukan. Kalau orang tuanya hobi menonton sinetron, maka anaknya pun menonton sinetron. Dan sinetron juga adalah sesuatu yang tidak baik karena menghabiskan waktu. Ya, menghabiskan waktu. Ibunya yang lagi nonton sinetron nangis-nangis, ternyata artis yang ada di sinetronnya habis
Habis main sinetron dia ketawa-tawa. Ya, berarti kita dibohong-bohongi oleh sinetron. Ya, makanya bertakwalah kepada Allah teman-teman yang masih hobi nonton sinetron, apalagi drama-drama Korea yang tidak ada manfaatnya sama sekali dan itu penuh dengan kerusakan ya. Jangan sampai kita orang tuanya emak-emak masih nonton drama Korea ditonton juga oleh anak-anak kita dan ini menjadi dosa jariyah bagi kita semuanya. Ya la haula wala quwata illa billah. Nas'alullah salamah. Baik, kemudian di sini fahadal walad aduun li abi wala yanfa'uh waladu yaumal qiyamah bal sayafirru min. Dan seorang anak ya kalau keadaannya begini maka dia itu musuh bagi bapaknya ya, musuh bagi orang tuanya dan tidak akan bermanfaat anak seperti ini pada hari kiamat. Bahkan dia lari dari kedua orang tuanya. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Teman-teman, kita akan mendapati bahwa ada manusia yang dia lari dari akhi, dari saudaranya nanti di hari kiamat. Kita akan mendapati ada manusia yang justru lari dari ibunya, yang justru lari dari bapaknya, wa abi, yang justru lari dari kawan-kawannya, sahibah. Ya, jadi bukan yang mendekat, malah lari dari kawan-kawannya. Juga wasahibah di sini juga ada yang mengatakan bahwa wasahibah dilari dari istrinya, dari pasangan hidupnya, dan juga lari dari anak-anaknya. Ya subhanallah. Dan ini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kabar kepada kita, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Dan setiap orang dari mereka pada hari kiamat mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Ya betul. Jadi pada hari di mana kita itu dibangkitkan dari kubur teman-teman, maka kita semuanya sampai tidak ada waktu menengok orang yang ada di samping kita. Ya, semuanya sibuk dengan amal solih mereka, amal-amal keburukan. Semuanya takut dalam keadaan khusya'an absaruhum tarhaquhum dhillah. Dalam keadaan mereka itu menunduk sejadi-jadinya karena ketakutan dengan hari pembalasan, ketakutan dengan apa yang akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Kemudian di sini juga Mu'abdillah mengatakan bahwa barang siapa yang Allah uji ya dengan dikaruniai anak-anak yang durhaka, maka hendaklah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman ada orang tua yang anaknya sudah besar, kemudian diuji oleh Allah, anaknya itu subhanallah susah banget taat kepada Allah, suruh sholat tidak mau, malah justru menjadi penyebab ya apa istilahnya orang tua tuh jadi menangis misalnya ya, bukan hanya orang tuanya yang menangis, misalnya dia misalnya tidak bermanfaat untuk orang banyak atau mungkin justru akan memberikan mudarat bagi orang banyak misalnya, maka banyak-banyak berdoa kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Karena Allah yang telah berjanji dan Rabbmu ya berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan bagi kalian. Subhanallah. Jadi tetap teman-teman, seburuk-buruknya akhlak anak kita kalau sudah besar, tetap yang namanya orang tua apalagi ibu itu jangan pernah melepaskan lisannya dari mendoakan kebaikan untuk anaknya. Ya, karena hidayah itu ada di tangan Allah. Pernah saya membaca sebuah kisah di mana ada seorang anak yang dia itu mabuk-mabukan. Setiap pulang kali ke rumah malam hari itu mabuk. Ibunya tetap berdoa. Dan Allah berikan hidayah kepada anak tersebut suatu malam. Mendengar rintihan doa ibunya. Ya Allah, jauhkanlah anakku dari segala keburukan. Jangan jadikan dia mabuk. Dan biidznillahi ta'ala Allah yang maha memberikan hidayah teman-teman. Apa yang terjadi? Suatu malam anaknya itu akhirnya mengakui kesalahannya dan kembali ke jalan yang Allah ridhai. Subhanallah. Jadi jangan cancel doa ibu. Ya, jangan cancel doa teman-teman semuanya apabila saat ini teman-teman diberikan ujian anak yang demikian. Ya, karena tetap teman-teman ya kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah berkenan memberikan hidayah kepada anak-anak kita.
Baik. Kemudian di sini Ummu Abdillah mengatakan wa hananul abawah. Hanan itu adalah kelembutan. Dan yang punya nama misalnya apa? Hanan ini biasanya untuk laki-laki dan perempuan. Ya mungkin kalau di Arab itu Hanan itu perempuan. Tapi kalau di Indonesia Hanan kadang dipakai untuk laki-laki. Ya sama kayak Maisarah. Ya Maisarah juga ada laki-laki ada perempuan. Ya kalau di Indonesia perempuan, kalau di Arab laki-laki. Tapi artinya bagus. Hanan itu artinya lembut. Ya, baik wa hananul abawai dan kelembutan ya kasih sayang orang tua hendaklah berada di hududis syara', ya di batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat. Jangan sampai karena berdalih menyayangi anak-anaknya akhirnya dia menerjang apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdalih karena sayang kepada anaknya membiarkan anaknya tidak sholat subuh. Kasihan malam tidurnya terlalu malam mengerjakan PR. Kasihan kalau mau dibangunkan sholat subuh nanti di sekolah ngantuk. Padahal anaknya sudah balik, anaknya sudah memiliki kewajiban untuk sholat. Maka kita bangunkan anak tersebut dan kita katakan, "Nak, ayo sholat subuh, Nak." Ya, subhanallah, dan ini menjadi PR nih untuk kita semuanya. Jadi jangan sampai karena terlalu besar kasih sayang kita kepada anak-anak kita akhirnya melalaikan diri kita, bahkan menjadikan ya apa-apa yang dilarang oleh Allah kita terjang semuanya. Baik, wa'alami, ya kemudian Ummu Abdillah mengatakan wa'alami, ketahuilah. Dan ini kalau para ulama mengatakan i'alami, ini menunjukkan kasih sayang seorang muallif, ya kasih sayang seorang penulis kitab. Ya wa'alami, ketahuilah anna minal inayati bi tarbiyatil abna'i ad-du'a lahum bil khairi was salah. Jadi garis bawahi ini bagus nih. Ketahuilah wahai orang tua, di antara bentuk perhatian terhadap pendidikan anak, tarbiyatil abna, ad-du'a, berdoa. Doa seperti apa? Ad-du'a lahum bil khairi was salah. Mendoakan anak-anak kita dengan kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Dan kita tahu wa da'watul walid la tarud. Dan doanya seorang ibu ya terutama ini tidak akan ditolak. Al-walid bisa juga seorang ayah. Ya walid itu adalah ayah. Ya, kedua orang tua doanya tidak ditolak ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama jaa fi ahadits an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang dalam sebuah hadis di mana subhanallah Rasulullah SAW mengabarkan hal tersebut. Fala wala yud'a alaihim. Lihat nih teman-teman, apa nasihatnya Ummu Abdillah. Dan jangan pernah mendoakan alaihim kepada anak-anak kita, kepada anak-anak orang lain ya. Misalnya terutama anak-anak kita, jangan mendoakan anak-anak kita dengan keburukan walau bikalimatin wahidah, walaupun dengan satu kata. Fa innaha qad tusabbab khasarata fatandamin. Itu bisa jadi istilahnya akan merugikan diri kita dan kita akan menyesal. Ya, saya pernah teman-teman membaca sebuah cerita dan ini kisah sahihah insyaallah. Kisahnya bahasa Arab dan ini kisahnya insyaallah sahihah. Jadi ada seorang ibu yang dia itu mendapat kabar bahwa anaknya tertimpa dinding gitu ya. Jadi lagi apa sih istilahnya, lagi di luar rumah terus tertimpa dinding. Setelah itu ibunya tuh baru tersadar, oh iya dulu waktu dia itu kecil, waktu dia itu Masya Allah aktifnya luar biasa, saya itu pernah mendoakan bahwa semoga engkau tertimbun bangunan, katanya ibunya ya. Dan terjadi teman-teman, tapi tidak langsung gitu loh. Jadi pada waktu anaknya sudah besar akhirnya itu kejadian ya, dan ibunya menyesal. Maka dari itu subhanallah, jaga lisan kita teman-teman, jaga lisan kita. Ya saya itu paham kan, apalagi yang orang tua punya anak laki-laki, ya Allah, la haula wala quwata illa billah, Masya Allah ya. Kadang kita itu dibuat ngelus dada berkali-kali, astagfirullah, daripada kita ngucap yang enggak, daripada kita berkata yang kamu tuh bandel banget Tona, daripada kita mengucap apalagi sampai melaknat anak kita, mending kita beristighfar sebanyak-banyaknya, astagfirullah. Atau kita doakan Allah yahdik, ya hadakallah, semoga Allah memberikan hidayah. Terus saja kita berkata demikian, maka Allah akan berikan hidayah. Saya pernah kan berkata bahwa ini ayahnya Ummu Abdillah dulu, Syekh Mukbil, dulu ibunya tuh juga sama, sering mendoakan Syekh Mukbil dengan Allah yahdik, ya semoga Allah berikan hidayah, dan Allah berikan hidayah kepada Syekh Mukbil. Beliau menjadi seorang ulama ahlul hadis, subhanallah. Jadi ya teman-teman, tahan lisan kita. Kalau kita nggak mampu menahan lisan kita, ketika kita mau marah, mending kita jangan deket-deket anak kita ya. Kita masuk, kita wudhu ya, kemudian kita menenangkan diri kita masing-masing ya. Masya Allah, semoga Allah membantu kita semuanya dalam membimbing anak-anak kita. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah SAW berpesan kepada kita,
la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khadamikum wa la tad'u ala amwalikum. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian berdoa kejelekan terhadap diri-diri kalian dan jangan pula mendoakan keburukan bagi anak-anak kalian. Jangan juga mendoakan keburukan bagi pelayan-pelayan kalian dan juga jangan mendoakan kejelekan bagi harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi tabaraka wa ta'ala wa la tuwafiqu minallahi tabaraka wa ta'ala sa'atan nailin fiha ata'un fayastajiba lakum. Ya, jadi kita tidak pernah tahu, mungkin ketika kita mendoakan kejelekan, ternyata Allah Azza wa Jalla yang maha mengabulkan doa, ternyata pas bertepatan dengan waktu ijabahnya doa. Dan Allah mengijabah doanya. Ya la haula wala quwata illa billah. Jadi hati-hati ketika kita menjadi orang tua, jaga lisan baik-baik. Jaga lisan baik-baik ya. Jangan mendoakan keburukan. Sesakit apapun kita mungkin ya. Namanya anak itu kadang ya membuat orang tuanya menangis ya. Ya kita maafkan. Ya i'lami dan ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla annallaha ja'alahum lana ibtila. Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita itu sebagai ujian, ikhtibar ya, sama ujian juga, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah dalam surah At-Taghabun. Wa riwaya Syaikhani fi sahihayhima min hadisin Hudzaifah bin al-Yaman qala bainama nahnu julusan 'inda Umar id qala. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mana telah diriwayatkan dari hadis Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, dia berkata ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Umar, tiba-tiba dia berkata, ya id qala ayyukum yahfadhu qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah, adakah di antara kalian yang hafal apa yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah? Maka Hudzaifah ibnul Yaman pun berkata, qala fitnatur rajulu fi ahlihi wa malihi wa walidihi wa jarihi. Kata Hudzaifah, Rasulullah itu pernah mengatakan ujian seseorang itu terkadang pada keluarganya, terkadang pada hartanya, terkadang pada anaknya, terkadang pada tetangganya, dan dosanya dapat dihapuskan oleh ibadah salat, puasa dan sedekah serta beramar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian di sini wasbatal fitnah fi ahaulail asnaf, yang mereka menetapkan adanya fitnah dalam beberapa hal tersebut. Ya di antaranya adalah di sini Rasulullah SAW mengatakan wa minhumul walad, di antaranya adalah seorang anak in maridu hazan abawahu alaihi. Biasanya kalau anak-anak itu sakit, maka biasanya kedua orang tua pun bersedih, au mata kadzalik, ataupun anaknya meninggal dunia. Kemudian di sini maka kedua orang tua juga terkadang ya subhanallah dia hendaklah bersungguh-sungguh ya dalam mewujudkan wa yajaddan, maksudnya bersungguh-sungguh fi ijadi sa'idatilah, dalam mewujudkan kebahagiaan ya bagi anak-anaknya, sebagaimana apa yang dikatakan oleh seorang penyair, rahatul insani hayyan baina hubnai walidai fa idza mata ahala bisyaqqatid dunya alaihi. Ketenangan seorang itu ketika hidupnya adalah ketika berada di dekapan kedua orang tuanya, apabila telah meninggal keduanya mengalihkan kesusahan hidup di dunia kepadanya. Kemudian terakhir dikatakan innama auladuna bainana aqbaduna tamshi 'alal ardai law habbatir rihu 'ala ba'dihim da'am tana'at aini minal ghamdi. Intinya bahwa di sini seorang anak itu hendaklah kita jadikan sebagai anak yang salih ya, berupaya untuk tidak merugikan anak-anak tersebut. Nas'alullaha an yaj'alana minal ladina yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang Allah berikan petunjuk dan juga orang-orang yang adil dalam kebenaran ini. Alhamdulillah wa syukurulillah, telah selesai kajian kita di pagi hari ini. Barakallahu fiikunna jami'an. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat dari apa yang kita dengar, dan apabila ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.